loves the little ones like me, me, me. Jesus loves the little ones like you, you, you. Jesus loves the little ones like you, you, you. Little ones like you, Jesus loves them too. Jesus loves the little ones like you, you, you. Little ones like you, Jesus loves them too. Jesus loves the little ones like you, you, you. Jesus loves the little ones like me, me, me. Jesus loves the little ones like me, me, me. Little ones like me, set upon his knee. Halo, selamat sahabat anak-anak. Ayo, ada yang tahu nggak? Tadi lagu opening kita berubah loh. Apa lagunya? Jesus love the little ones like me, me, me. Jesus love the little ones like you, you, you. Ya, itu lagu opening kita yang baru. Oke, sebelum kita mulai pelajaran sekolah sahabat, Mem mau menyapa anak-anak. Tapi nggak bisa semuanya karena banyak. Jadi Mem mau sapa sebagian dulu. Mem mau sapa Morgan, Mercy, selamat sahabat. Jason, Joshua, Jitro, selamat sahabat. Terus ada Calvin sama Tiffany, selamat sahabat. Ada juga Calvin lagi sama Rafa, selamat sahabat. Oke, sekarang kita persiapkan diri kita, duduk yang manis, tidak lari-larian, tidak main handphone. Kita persiapkan diri kita untuk memulai ibadah sekolah sahabat kita. Selamat beribadah anak-anak. Dear Father in heaven, this morning as we worship and listen to your stories, please bless us and thank you for keeping us safe and healthy. Amen. Gimana kabarnya? Udah 1 bulan ya kayaknya kita nggak pernah ketemu. Biasanya ketemu setiap sahabat di gereja. Nah, hari ini Mem mau bawa cerita mission. Cerita mission kita ini menceritakan tentang seorang anak kecil yang bernama Justina. Justina ini umur 2 tahun, masih kecil banget kan? Nah, waktu itu Justina hidup sama mama papanya terpisah. Siapa yang pernah tinggal terpisah dari mama papanya? Sedih pasti rasanya. Ya, Justina ini harus tinggal ikut dengan omanya di sebuah desa kecil di daerah Moldova bernama Kolibasi. Nama tempatnya Kolibasi. Nah, kenapa harus berpisah dengan mama papanya? Karena mama papanya harus pergi kerja. Pergi kerjanya di Irlandia. Jadi jaraknya agak jauh dari tempat tinggal neneknya. Waktu mama papanya pergi, Justina sedih sekali. Mama papanya bilang, "Justina, mama papa nanti akan kembali lagi untuk menjemput kamu.
kamu tungguin ya mama papa ya. Duh, Justina sedih sekali, tapi mau buat apa? Justina harus mau tinggal dengan omanya. Nah, jadi mama papanya setiap hari mengirimkan kabar kepada Justina lewat telepon, bisa lewat video yang mereka kirimkan. Jadi mereka video tempat tinggal mereka. Justina, ini tempat tinggal mama papa sekarang. Ini tempat kerja mama papa. Dan sama juga dengan Justina. Justina setiap kali membuat video juga untuk mama papanya. Dia tunjukin, mama aku tadi main loh kesini. Aku tadi main sama temen aku yang bernama ini. Terus ketemu sama om ini. Jadi setiap hari mereka bertukar kabar hanya bisa lewat telepon, lewat video. Dan sekali-sekali mamanya sama papanya kirimin surat. Justina masih kecil waktu itu, jadi belum bisa baca surat sendiri. Jadi yang bacain suratnya omanya yang bacain surat buat Justina. Tapi setiap hari walaupun mereka saling bertukar kabar, tetap saja Justina kangen sekali dengan mama papanya. Dia setiap kali tanya sama mama papanya, "Mama papa kapan jemput aku? Aku udah kangen sekali sama mama papa." Tapi belum bisa. 1 tahun mereka terpisah, 2 tahun mereka terpisah, tetap mereka belum ketemu. Jadi Justina sedih sekali. Dia setiap kali tanya juga sama omanya, "Oma kapan sih papi sama mami jemput aku? Aku udah pengen sekali ketemu." Sampai suatu saat ternyata mamanya Justina hamil dan melahirkan seorang adik perempuan namanya Jennifer. Aduh, lucu banget adiknya. Pengen sekali Justina peluk adiknya, tapi tidak bisa karena jarak mereka jauh, mereka tidak bisa ketemu. Jadi Justina sedih sekali. Setiap hari itu saja yang dia tanyain ke omaknya sama mama papanya, kapan mereka bisa ketemu, karena dia sudah kangen sekali untuk ketemu mama papanya. Dan suatu hari waktu Justina berumur 6 tahun, saat dia lagi main-main, omanya panggil dia, "Justina, sini. Ayo coba kamu lihat siapa tuh yang ada datang di depan pagar." Justina, pasti bukan mama papa. Udah lama soalnya mama papa pergi dan cuman bilang-bilang aja mau datang, tapi mereka tidak pernah datang jemput aku. Jadi Justina tetap aja main. Omanya panggil lagi, "Sini, ayo kamu mau lihat gak siapa yang datang tuh di depan pagar?" Akhirnya Justina males-malesan sih dia pergi untuk melihat karena dia yakin bahwa itu bukan mama papanya. Tapi waktu dia ngintip di jendela, wah, ternyata yang datang mama papanya. Dia lari langsung ke pagar, dia buka pagarnya, dia peluk mama papanya, dan dia peluk adik kecilnya. Tadi nama adik kecilnya siapa? Iya, Jennifer. Dia peluk adiknya, dia ciumin adiknya karena dia belum pernah ketemu sama sekali sama adiknya. Dia senang sekali. Dia menangis, tapi menangisnya bukan karena sedih, tapi karena dia bahagia sekali bisa ketemu mama papanya dan juga adiknya. Nah, mama papanya datang untuk menjemput Justina. Justina sekarang ikut mama papanya. Sekarang ini Justina ini udah jadi kakak loh, udah kakak-kakak. Dia udah umur 19 tahun. Sekarang kakak Justina bersekolah di Irlandia. Dia sudah tinggal bersama mama papanya. Dia bahagia sekali sekarang. Nah, sama kayak kita sekarang ini. Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus janji mau jemput kita semua. Nah, bagaimana supaya Tuhan Yesus bisa jemput kita? Adik-adik harus jadi anak-anak yang manis, anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu dengerin orang tua. Jangan melawan sama orang tuanya, nanti Tuhan Yesus sedih. Jadi kita harus selalu siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Sama kayak kakak Justina tadi, dia kangen sama mama papanya, dan betul mama papanya akhirnya datang menjemput dia.
Jadi kita semua adik-adik harus tetap sabar menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan tetap menjadi anak yang manis. Ya, cerita sahabat ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi sahabat depan. Selamat Sabat semuanya, bertemu kembali pada hari Sabat ini. Nah anak-anak, kita akan kembali belajar pelajaran sekolah Sabat kita dari buku kindergarten pelajaran yang kelima untuk triwulan ini. Sebelumnya kita akan sama-sama bernyanyi Jesus Love Me. Ayo anak-anak, kita akan sama-sama menyanyi sambil tersenyum ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Yesus cinta padaku, Alkitab terangkan itu. Meski kecil dan lemah, aku tetap miliknya. Ya Yesus cinta padaku. Ya Yesus cinta, Alkitab katakan. Terima kasih sudah sama-sama bernyanyi. Kita akan melanjutkan cerita kita pada hari Sabat ini. Cerita kita di sini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus pada saat berada di dunia ini. Nah, ya, setiap harinya Tuhan Yesus bekerja. Apa pekerjaannya? Pekerjaan Yesus pada saat dia berada di dunia ini adalah mengabarkan Injil, menceritakan bagaimana kebaikan Allah Bapa kepada kita semua. Nah, anak-anak, setiap harinya Tuhan Yesus pergi bersama dengan murid-muridnya. Dia pergi bekerja, dia berkumpul dengan orang banyak, di sana dia mengajar. Dia menceritakan bagaimana Allah sangat mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus pun senang bercerita kepada anak-anak. Nah, semua anak-anak datang berkumpul dekat-dekat sama Tuhan Yesus. Dia ingin sekali mendengar bagaimana Yesus menceritakan bahwa setiap harinya malaikat-malaikat selalu melindungi anak-anak. Nah, dari hari ke hari Tuhan Yesus berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, berjalan kaki, berkerumul, dan juga berkumpul dengan orang-orang banyak. Dan banyak di sana dia memberikan kesaksian bagaimana orang-orang yang sakit pun bisa dia sembuhkan, orang yang mati dia bangkitkan, dan dia memberikan cerita tentang pengharapan kepada orang-orang yang sakit hati. Nah, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang dihina, orang-orang yang tersiksa, apabila mereka datang kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan menolong mereka. Itu pekerjaan dilakukan pada siang hari. Pada malam hari, Tuhan Yesus tentunya apa? Beristirahat. Dia akan tidur bersama dengan murid-muridnya. Nah, pada saat pagi hari di mana orang-orang masih tertidur, anak-anak kalau setiap harinya bangunnya jam berapa ya? Mungkin ada yang bangun jam 6 pagi atau jam 7 pagi. Tetapi Tuhan Yesus, dia akan bangun sebelum orang-orang bangun. Dia bangun jam 3 pagi di saat matahari belum terbit, masih gelap gulita. Dia bangun, dia melihat murid-muridnya masih tertidur pulas. Lalu dia berjalan dia keluar dan dia pergi ke sebuah taman. Di sana dia akan, apa yang dia lakukan? Coba Memo tanya, apa yang Yesus lakukan pada saat dia keluar di pagi hari, di saat hari masih gelap? Tuhan Yesus pergi di taman,
di bawah pohon dan dia bertelut di sana. Lalu dia merapatkan tangannya, dia menundukkan kepalanya, dan dia mulai berdoa. Apa doa Tuhan Yesus setiap harinya? Nah anak-anak, Tuhan Yesus berdoa seperti ini. Bapa di surga, pada hari ini Yesus akan melakukan pekerjaan. Aku sedih pada hari ini melihat bagaimana orang-orang banyak sekali yang melakukan dosa. Banyak orang-orang yang jahat, banyak anak-anak yang masih melawan sama orang tuanya. Aku sedih Bapa di surga. Aku ingin sekali mendoakan mereka supaya orang-orang itu mau bertobat, supaya anak-anak mau berbuat baik kepada orang tuanya, supaya anak-anak pun kiranya mau berdoa setiap harinya. Nah, lalu setelah dia berdoa, dia katakan, amin Bapa di surga, semoga pada hari ini aku dapat melihat anak-anak menjadi anak-anak yang lebih baik. Nah, setelah dia berdoa, lalu dia kembali bertemu dengan murid-muridnya dan dia mulai kembali bekerja. Dia mengabarkan Injil, dia mencari orang-orang yang sedang kesusahan, dan dia mendoakan mereka semua. Nah, orang-orang yang bertemu juga dengan Tuhan Yesus, mereka merasa apa? Bahagia, mereka senang, karena Tuhan Yesus sudah mendoakan mereka dan menolong mereka. Nah, anak-anak semua, sampai saat ini Tuhan Yesus pun selalu apa? Melihat kita. Apakah kita menjadi anak yang baik? Apakah kita rajin berdoa? Apakah kita masih suka marah atau melawan? Tuhan Yesus tahu apa yang kita lakukan sehari-harinya. Nah, pelajaran sekolah sahabat kindergarten kita pada hari Sabat ini mengajarkan kita untuk selalu berdoa dan selalu berdoa. Setelah kita berdoa tentunya akan ada perubahan dari dalam hati kita. Kita akan berjanji di dalam hati untuk menjadi anak-anak yang lebih baik. Ayat yang Mem ambil pada hari Sabat ini dari buku 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Pasti anak-anak bisa menghafalkannya karena ayatnya pendek. Coba dengar ayatnya ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Nah, anak-anak coba sebutkan sama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Wah, terima kasih. Semua sudah mengikuti ayat yang begitu baik ini. Semoga pelajaran hari Sabat ini dapat memberikan pelajaran kepada anak-anak supaya kita semua mau tetap berdoa setiap hari, mendoakan adik-adik kakak kita, mendoakan orang tua kita, dan tentunya mendoakan teman-teman kita semua. Pelajaran hari Sabat ini cukup sampai di sini, dan Mem ingin mengajak kembali anak-anak semua untuk menyanyi lagu Read Your Bible ya. Kita sama-sama nyanyikan lagu itu ya. Ayo sama-sama. Siap-siap. Sambil tersenyum. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, grow, grow, grow. Nah, anak-anak, terima kasih ya sudah sama-sama bernyanyi dan sama-sama mendengarkan pelajaran sekolah Sabat pada hari Sabat ini. Sampai berjumpa pada hari Sabat depan ya anak-anak. Walaupun kita belajar di rumah, belajar dengan senang hati, tetap hati kita, iman kita tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat Sabat adik-adik. Selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Sabat di pagi hari Sabat yang ini. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Yohanes 21
ayat 16. Bunyinya demikian. Sekali lagi Yesus berkata, apakah engkau mencintai aku? Jagalah domba-dombaku. Pelajaran sekolah sahabat kita, sahabat ini menceritakan tentang Petrus yang sedang bersusah hati. Kenapa Petrus sedang bersusah hati? Karena dia merasa bersalah kepada Yesus. Kenapa dia bersalah kepada Yesus? Kan dia telah menyangkal Yesus 3 kali sebelum Yesus disalibkan. Nah, untuk mengusir rasa bersalahnya, Petrus mengajak teman-temannya untuk mencari atau menjalaikan. Petrus berkata, teman-teman, mari kita apa? Menjalaikan. Ayo, mari kita menjalaikan. Lalu mereka pergi ke danau untuk mencari atau menjalaikan. Dari pagi hari mereka mencari. Apakah dapat? Tidak. Siang hari, apakah dapat? Tidak. Sore hari, apakah dapat? Tidak juga. Lalu Petrus memutuskan untuk apa? Teman-teman, mari kita istirahat. Yuk, kita istirahat dulu. Siapa tahu nanti dapat. Oke. Malam harinya mereka coba. Dapat? Tidak. Akhirnya mereka putus asa. Ya sudah, mungkin besok bisa. Lalu mereka pun beristirahat. Besok paginya mereka mencoba. Paginya mereka menjalaikan. Tebarkan jala. Apakah dapat? Tidak juga. Lalu mereka sudah mulai apa? Putus asa. Pada saat mereka putus asa, mereka mendengar ada seorang yang berteriak dari kejauhan. Woi, apa kamu sudah mendapat ikan? Tidak. Woi, sebarkan jalamu di sebelah kanan kapalmu. Lalu mereka saling berpandang-pandang. Apakah kita menuruti perkataan mereka? Ya sudah, kita sebarkan saja jala di sebelah kanan. Lalu Petrus dan teman-temannya menyebar jala di sebelah kanan kapal. Mereka tunggu. Lalu mereka tarik. Tarikan pertama masih ringan. Tarikan kedua mulai rada berat. Tarikan ketiga tambah berat. Lalu mereka bersama-sama menarik. Dan ternyata adik-adik tahu banyak ikan yang tersangkut di dalam mereka. Lalu mereka mengambil satu-satu untuk memenuhinya dan hampir penuh. Nah, di sini Yohanes melihat. Yohanes kaget dan dia berkata kepada Petrus, "Hei Petrus, itu Tuhan Yesus." Petrus langsung melihat. Betul, itu Tuhan Yesus. Lalu Petrus tanpa pikir panjang, dia lompat dari perahu dan berenang cepat-cepat untuk mencapai apa? Di tepi danau itu pun. Benar, pada saat Petrus sampai, dia sudah melihat apa? Tuhan Yesus yang dia kasihi sedang apa? Membakar ikan dan ada roti. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Ayo Petrus, makan dulu. Ini aku sudah siapkan." Lalu Petrus bersama dengan teman-temannya mulai makan ikan yang disiapkan oleh Tuhan Yesus. Begitu juga ikan yang dibawa oleh mereka. Setelah selesai makan, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, apakah kamu mencintai aku?" Lalu Petrus berkata dengan semangat, "Tuhan Yesus, engkau tahu aku mencintai engkau melebihi dari mereka." Kata Yesus, "Jaga domba-dombaku." Ya, gak berapa lama, kedua kali Tuhan Yesus bertanya lagi kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mencintai aku?" Lalu Petrus mulai enggak. Lalu, kok Tuhan Yesus gak percaya? Tapi dia bilang, "Tuhan Yesus, engkau tahu aku mencintai engkau." Kata Yesus, "Gembalakan dombaku." Petrus berkata, mudah-mudahan Tuhan Yesus gak nanya yang ketiga kali. Tapi ternyata Tuhan Yesus tanya yang ketiga kali, "Petrus, apakah engkau mencintai aku?" Lalu Petrus apa? Hatinya sedih. Dia merasa Tuhan Yesus apa?
tidak percaya kepada dia. Lalu Petrus menjawab dengan sedih, Tuhan, Engkau tahu aku mencintai Engkau, sangat mencintai Engkau. Kata Yesus, gembalakan domba-dombaku. Adik-adik, apa pelajaran kita pada hari ini? Tuhan Yesus sangat sayang dan mencintai Petrus. Tuhan Yesus mengampuni Petrus. Kenapa? Karena Petrus sudah mengakui dosanya. Adik-adik sekalian, bagaimana supaya Tuhan Yesus bisa mengasihi kita atau mengasihi adik-adik? Tuhan Yesus ingin kita satu, berdoa, baca Alkitab, turut firman, dan jangan lupa adik-adik dengar perintah orang tua, ya. Nah, adik-adik, itulah pelajaran kita pada hari Sabat yang indah ini, ya. Semoga pelajaran pelajaran sekolah Sabat ini bisa menolong kita untuk mengasihi Tuhan Yesus. Dan adik-adik nggak perlu khawatir, ya, tidak perlu khawatir bahwa Tuhan Yesus itu sayang dan mengasihi adik-adik dan kita semua, ya. Oke, demikianlah pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat hari ini. Sampai jumpa di Sabat yang akan datang. Selamat Sabat. Sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Yuk, kita nyanyi yuk. Kami anak kecil, Maju, maju, kami anak kecil yang sedang maju. Bawa persembahan untuk Yesus, bawa persembahan pada hari Sabat. Ya, karena kita masih ada di rumah, jadi seperti biasa persembahannya dititipkan ke mama sama papa, ditransfer ya. Terima kasih. Untuk doa penutup, mari kita nunduk kepala dan berdoa. Tuhan, Bapa yang di surga, terima kasih sudah beserta kami selama kebaktian sekolah Sabat. Kiranya nama Tuhan dimuliakan selama kebaktian ini. Kami mendoakan teman-teman yang tidak bisa ikut kebaktian ini. Kiranya di Sabat mendatang mereka akan dengan sukacita memuji nama Tuhan. Kami berdoa agar malaikat Tuhan akan melindungi kami dan keluarga kami dari penyakit virus corona. Ampuni ya Tuhan akan dosa kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekolah Sabat kita sudah selesai. Sekarang waktunya kita untuk makan siang. Baiklah anak-anak, terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk anak-anak yang sudah menyaksikan ibadah sekolah Sabat kita meskipun secara online, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita. Terima kasih ya anak-anak. Terima kasih juga untuk partisipan pada Sabat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.